Shalom, shalom. Ya, percaya bahwa kita semua ada di dalam kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya membuka di dalam Keluaran pada pagi hari ini. Kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31, tetapi saya hanya akan membaca beberapa ayat saja. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin bicara tentang ketika ketakutan melanda. Boleh buka saja. Apakah kita sedang dilanda ketakutan saat ini? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada kita semua, maka saudara dikasih oleh Tuhan, tentu kita bisa menjawab bahwa ya atau tidak. Kalau kita ditanya saat ini apakah kita sedang mengalami ketakutan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa kita berkata ya karena situasi, karena kondisi, karena keadaan saat ini membuat saya takut. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berkata tidak, maka saudara kita masih punya kekuatan, punya kesanggupan untuk mengatasi ketakutan. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam manusiawi kita, dalam keadaan kita secara manusia, saudara, bahwa yang namanya ketakutan bisa menghampiri kapan saja. Yang namanya ketakutan itu bisa datang kapan saja. Karena ketakutan itu bisa tiba-tiba muncul tanpa diundang. Sebabnya saudara banyak hal. Kita mungkin saja sebabnya karena takut mati. Kita mungkin sedang mengalami ketakutan yang namanya takut mati. Atau yang kedua saudaraku, kita mengalami ketakutan karena takut kita mengalami sakit seperti sekarang ini karena COVID-19 atau karena corona itu. Atau saudara yang kasih Tuhan, kita mengalami ketakutan itu karena saudaraku dalam situasi, dalam keadaan di mana kita terjepit, di mana kita dalam keadaan sebuah ancaman atau mengalami ancaman, kita mengalami ketakutan. Ada banyak hal saudara yang membuat kita bisa menjadi takut. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi ketakutan kita di dalam hidup ini, saudara, maka kita akan menemukan jawabannya di dalam kehidupan kita dari bagian firman Tuhan yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama melihat apa itu ketakutan. Seorang bisa merasa takut karena ia merasa sedang berhadapan dengan seseorang atau sesuatu yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dan dia merasa kalau dirinya kecil, merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak berdaya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, seseorang bisa merasa takut jika dalam posisi dia berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat, atau dia merasa itu lebih kuat daripada dirinya, dan dia sendiri tidak berdaya, dia sendiri tidak mampu, dia sendiri tidak kuat untuk menghadapinya. Maka muncullah yang namanya ketakutan. Jadi saudara-saudara, kita biasanya saudara pada waktu kecil, karena biasa teman-teman cerita tentang hantu, biasa teman cerita tentang sesuatu yang seram, biasa saudara tulis teman-teman cerita tentang sesuatu yang membuat bulu-bulu merinding, maka saudara akhirnya pada waktu kecil melihat sesuatu yang gelap atau melihat sesuatu yang berjalan dalam kegelapan itu menjadi takut. Mengapa? Karena merasa bahwa kegelapan itu ada sesuatu seperti yang diceritakan oleh teman-teman. Di dalam kegelapan itu seperti ada sesuatu cerita yang ketika kita masuk ke dalamnya, seperti cerita itulah kita ada di situ. Jadi merasa takut muncul karena tak berdaya, karena sepertinya ada hantu gitu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah perasaan takut atau dalam kondisi mengalami ketakutan. Nah, kalau kita perhatikan bangsa Israel, saudaraku, mereka juga mengalami yang namanya ketakutan. Karena bangsa Israel pada waktu itu mereka sudah dalam situasi senang keluar dari Mesir, diizinkan Firaun untuk keluar, dan mereka bersama-sama berduyun-duyun keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, saudaraku, sepertinya
tidak ada beban lagi. Sepertinya mereka tidak ada sesuatu yang mencekam. Tetapi dalam perjalanan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, Firaun tiba-tiba berubah pikiran. Firaun ingin membuat bangsa itu kembali ke Mesir. Firaun bahkan bersama dengan pasukannya mengejar mereka dan berusaha menghantui mereka. Maka disitulah mereka mengalami yang namanya ketakutan. Dan pada waktu mereka mengalami ketakutan, saudaraku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain mereka hanya berseru kepada Musa, minta supaya Musa mengembalikan mereka ke Mesir, dan mereka menganggap Musa pada waktu itu gagal membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pada waktu bersama dengan Musa berteriak, marah kepada Musa, mengeluh kepada Musa dalam keluh kesahnya. Dan Musa yang Tuhan beri hati yang lemah lembut, dia adalah satu-satunya orang yang lemah lembut hatinya di bumi ini. Dia pada waktu itu membawa bangsa itu kepada Tuhan saja. Dia berseru kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong dia. Mari Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Jadi ketika mereka dilanda ketakutan, mereka pada waktu itu dalam posisi dilanda ketakutan selanjutnya. Pada saat ketakutan itu datang kepada mereka, pada saat ketakutan itu datang kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami ketakutan atau rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang berkepanjangan di dalam kehidupan kita, sehingga menggerogoti sedikit-sedikit iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari apa yang terjadi dengan Musa bersama dengan bangsa Israel. Tetapi mari kita lihat bersama-sama ada tindakan Musa ketika ini juga akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, saudaraku, dan akan membuat kita tetap kuat di dalam iman kita di tengah-tengah situasi keadaan seperti sekarang. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ayat 15 sampai dengan 18. Apa yang dilakukan oleh Musa, maka kita bisa belajar bersama-sama berserah sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Berserah penuh kepada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang terjepit, di tengah-tengah ancaman yang ada, di tengah-tengah ketakutan bangsa Israel, Musa pada waktu itu mendengar Tuhan bicara kepada dia. Musa pada waktu itu mendengar Tuhan berkata kepada dia dan apa yang harus dia lakukan. Waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi bangsa Israel, mereka sudah maju kena, mundur kena. Mau maju, di situ ada lautan luas. Nggak mungkin bagi mereka yang pada waktu itu sekian ratus ribu orang akan menyeberang lautan tanpa ada bantuan apapun. Itu namanya juga mati. Tapi kalau mereka mau mundur, ada pasukan Mesir yang sedang mengejar mereka, yang hendak membinasakan mereka juga. Jadi saudara-saudara, mereka mau mundur juga pasti mati. Maju kena, mundur kena. Nah, saudara mereka sudah Tuhan, dalam situasi seperti itulah Tuhan bicara kepada Musa. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Dan sesungguhnya ketika Tuhan berfirman kepada Musa, Musa mendengarkan apa yang sedang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa di atas bangsa Mesir, juga di atas bangsa Israel. Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan sesuatu dengan melawan hukum alam yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu laut menjadi terbelah. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Musa menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat pertolongan baginya. Musa menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan di dalam kehidupan pada saat ketakutan bangsa itu. Musa menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya solusi di tengah-tengah peristiwa yang sedang terjadi.
untuk melepaskan mereka. Hidup dengan berserah penuh kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, atau dengan kata lain saudara, pasrah. Bukan itu artinya. Tapi hidup berserah penuh kepada Tuhan adalah di mana ada satu tindakan di dalam diri kita dengan sebuah pengharapan yang penuh bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Jadi ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Musa melakukan itu, bahwa dia di saat diminta untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya, maka disitulah dia melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara ketika oleh Tuhan, iman kita akan terhalang jika ketakutan itu, kekecewaan itu, kecemasan yang ada di dalam diri kita justru lebih besar daripada kenyataan yang ada. Sebab saudaraku, kalau kita melihat kepada situasi kenyataan yang ada, kadang-kadang itu lebih banyak hoaxnya yang terjadi. Tetapi saudara, ketika iman itu lebih besar daripada kenyataan yang ada, maka kita sendiri akan mendapatkan pengharapan, dan itulah penyerahan penuh kepada pertolongan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Yang kedua, meyakini kuasa Tuhan bekerja di ayat 19 sampai dengan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan yang dialami oleh Paulus, kuasaku, kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita ingin melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita saat ini, maka saudara dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya kita mulai melihat kepada kuasa itu, bukan melihat kepada kelemahan, bukan melihat kepada situasi ketakutan itu. Sama seperti bangsa Israel, kalau mereka hanya tinggal di dalam ketakutan pada saat mereka mau maju mau mundur, kalau saudara dikasih oleh Tuhan, maka mereka hanya akan melihat situasi berputar-putar di situ. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada Musa, bahwa Tuhan itu lebih besar kekuatannya daripada bangsa Mesir, bahwa Tuhan itu lebih dahsyat untuk melindungi bangsa Israel yang sedang ada di dalam pengejaran. Nah saudara yang sekalian, inilah yang Tuhan buat di dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Tuhan mau menyatakan kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir juga bahwa Dia adalah Tuhan yang layak disembah. Jadi saudara yang oleh Tuhan, pada saat kita ada di dalam situasi ketakutan, situasi kejenuhan, kecemasan, kekhawatiran melanda diri kita, maka yakinlah bahwa kuasa Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang. Kuasa Tuhan itu masih bekerja dan terus menyatakan kuasa dan anugerah. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat YouTube-nya Daud dalam beberapa kesaksian yang dia sampaikan lewat penglihatan. Beberapa minggu ini dia sempat eksposkan di YouTube. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu doa yang dia katakan. Mari kita bangsa Indonesia berdoa agar malaikat maut menyalurkan pedangnya sehingga COVID-19, Corona ini pada saat ini diredakan oleh Tuhan.
Kita minta kepada Tuhan untuk memerintahkan malaikat maut itu menyalurkan pedangnya, sehingga corona ini mulai semakin berkurang bahkan di wilayah Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di video YouTube yang terakhir tadi beberapa hari yang lalu saya lihat bahwa dia berkata begini, puji Tuhan karena Tuhan mendengar doa kita, karena Tuhan mau mendengar doa. Karena dia berkata bahwa corona ini yang begitu dahsyat ini sampai dengan bulan September, dari Juli, Agustus, September. Tapi dia berkata bahwa puji Tuhan sekarang Tuhan mendengar doa kita. Itu saja kalimat. Tuhan mendengar doa. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi sekarang, kita harus yakin bagaimana Tuhan itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan itu terus melakukan segala tindakannya di dalam hidup kita, mengatasi apapun persoalan yang terjadi bagi kita. Tadi malam Bapak telepon, dia berkata, tolong doakan. Ada salah satu anggota keluarga kita coba bunuh diri dengan cara minum racun bungkul. Sekarang sudah ada di puskesmas. Lalu tadi pagi Bapak Ibu Saudara, yang dia lakukan itu artinya benar-benar mati, benar-benar mati karena keinginannya mati. Tadi pagi dia sudah meninggal. Kenapa? Karena tidak sanggup menghadapi persoalan hidup, karena takut menghadapi masalah hidup, karena persoalannya adalah tidak yakin bahwa Tuhan itu berkuasa bekerja di atas apa yang sedang terjadi sekarang. Maka dia ambil keputusan hanya dalam sekejap. Kalau Tuhan izinkan dia selamat, itu hanya anugerah Tuhan. Tapi yang namanya bunuh diri, Tuhan tidak akan mengampuni. Karena sudah memutuskan untuk menyelesaikan hidup dengan cara sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel yakin kepada kuasa Tuhan, maka kita melihat malaikat Tuhan itu dia membawa bangsa itu melihat penyertaan Tuhan. Yang tadinya tiang awan dan tiang api itu ada di depan mereka selalu, sekarang itu berada di antara mereka. Begitu nyata bukti pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang ketiga, bersiap menerima mujizat Tuhan di ayat yang ke 21 sampai dengan ayat 31. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dalam perikop ini kita bisa melihat akhirnya Musa mengulurkan tongkatnya dan bangsa itu berjalan di tengah-tengah laut, oleh karena laut itu terbelah, membuat bangsa itu berjalan bersama-sama menyeberangi laut tanpa rasa takut. Mereka hanya melihat laut itu seperti dinding tembok seperti ini. Tapi mereka terus berjalan. Saudara bisa bayangkan bahwa derat kaki, langkah kaki manusia biasa, apalagi dalam jumlah yang begitu besar, itu tidak seperti kita berlari atau tidak seperti kita jalan cepat. Bangsa Israel yang pada waktu itu tentu membawa ternak mereka, membawa suami istri, membawa keluarga mereka, membawa anak kecil, membawa barang-barang, dan mereka menyeberang sepanjang malam itu berjalan secara perlahan. Kalau itu dibandingkan dengan kereta Firaun, saudara, kereta pasukan Firaun, maka sesungguhnya tidak mungkin yang berjalan kaki itu akan menang daripada kereta yang begitu cepat untuk mengejar. Tapi dalam cerita ini, saudaraku, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan menghalangi apa yang terjadi kepada orang Mesir. Mereka seperti berjalan pelan-pelan saja. Justru Tuhan bolak-balik, saudaraku, bangsa Israel yang berjalan pelan-pelan menyusuri laut itu yang berbelah sampai di seberang lautan dengan keadaan selamat karena perpeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan mengirim mereka
Tapi bangsa Mesir atau orang-orang Mesir, kereta-kereta perang orang Mesir yang mengejar mereka, masuk ke laut itu dengan kondisi di mana mereka akhirnya tenggelam. Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah kembali tongkat dan turunkan tangan, dan laut itu kembali seperti biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat itu ada dalam proses. Maunya kita, saudara itu berkata bahwa saya sakit, berkata kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya sembuhkan. Mau saudaraku kita berkata di dalam kehidupan kita, mujizat itu seperti sesuatu yang instan, sama seperti kita memakan mie yang sebentar dicelup kepada air panas, setelah itu mie kita makan, atau bubur instan dicelupkan kepada air panas, kemudian kita makan. Tidak, saudara. Kadang-kadang Tuhan buat mujizat itu betul-betul seperti itu. Kadang-kadang. Tapi saudaraku, terkadang kita harus mengikuti proses daripada Tuhan. Bagaimana kita mengikuti proses daripada Tuhan? Supaya kita melihat bahwa Tuhan betul-betul bertindak bekerja di atas proses itu. Dan akhirnya kita berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, oleh karena pertolongan, oleh karena anugerah, oleh karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mujizat itu terjadi dalam hidup kita karena kita memiliki iman kepada kuasa Tuhan. Jadi bangsa Israel, mereka boleh menikmati mujizat itu karena mereka melihat dalam proses. Bisa saja Tuhan berkata kepada bangsa itu, seberang berau, karena saya sudah membelahnya. Atau dengan kata lain, saudaraku, berau sudah terbelah, mereka mesti menyeberang. Bisa saja, karena Tuhan berkuasa di atas segalanya. Tapi mengapa Tuhan izinkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya? Dan itu terjadi di awal dan di akhir. Karena Tuhan mau menunjukkan sebuah proses mujizat yang terjadi. Jadi kalau kita mengalami situasi sekarang ini, dalam keadaan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Ingatlah Tuhan mau kita ada di dalam proses Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku sedang dalam kondisi pada saat ini, situasi, tekanan, ancaman, ketakutan melanda kehidupan kita, maka kita sedang ada di dalam proses. Kalau kita ada di dalam COVID-19, Corona Indonesia, yang hari ini Bapak Ibu Saudaraku terus digumuli bersama-sama, kita ada di dalam proses mujizat. Di akhirnya, di endingnya, kita akan sama seperti bangsa Israel melihat kuasa Tuhan di ayat 31. Hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan di atas segalanya. Terakhir, ketergantungan kita kepada Tuhan saat ini akan menyingkirkan rasa takut, khawatir, cemas dalam menghadapi situasi yang terjadi sekarang. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan itulah faktor yang terpenting. Mari kita tingkatkan imunitas rohani dengan kita bersama-sama memiliki energi yang positif sama seperti yang disampaikan Musa di dalam orasi.